Oke guys, terima kasih sudah klik video ini. Jadi kali ini aku mau bahas kisah dan kasus orang ini yang sempat menggemparkan Indonesia. Karena kasusnya yang emang ngeri banget, sampai orang ini pernah jadi orang yang paling dicari di Pulau Jawa karena kasusnya. Jadi seperti apa kasusnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antonius Rio Alex Bulo, yang biasa dikenal dengan panggilan Rio, yang berasal dari Sleman, Yogyakarta. Dia lahir dari orang tuanya yang saat itu sebagai perantau di Jogja yang berasal dari Maluku. Sejak kecil Rio ini dikenal sebagai anak yang nakal. Semua dilakukan Rio ini membuat orang tuanya tidak mampu menanganinya lagi. Padahal kala itu Rio masih umur 8 tahun. Tapi karena kenakalannya di usia yang masih 8 tahun, lalu orang tuanya nitipin Rio ini ke kakak pertamanya yang saat itu tinggal di Jakarta. Dengan harapan Rio ini bisa menjadi lebih mandiri dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik di Jakarta. Tapi ternyata setelah beberapa tahun tinggal di Jakarta, kenakalan Rio ini semakin menjadi-jadi karena dia yang saat itu masih SD sudah mulai menyentuh pergaulan bebas di sekolahnya. Apalagi dia sering bolos dan bermasalah. Sampai akhirnya kakaknya pun gak sanggup lagi ngurusin dia dan sekolahin dia. Jadinya di usia yang saat itu sudah 12 tahun, Rio ini pun dikirim ke kakaknya yang kedua, yang saat itu tinggal di kota Medan. Lalu setelah berapa tahun tinggal di Medan, Rio ini lagi-lagi membuat orang tua bahkan kakaknya yang ngurus dia saat itu kecewa banget dengan kelakuan Rio ini. Karena saat itu, Rio yang sudah mulai remaja, terang-terangan menolak untuk ikut agama Kristen, yang mana itu adalah agama keluarganya. Karena ini, orang tua Rio yang di Jogja sampai gak mau mengaku Rio ini sebagai anaknya. Ditambah kenakalan Rio di Medan makin menjadi-jadi. Karena jiwa preman dan liarnya, Rio ini makin lama makin kelihatan. Yang akhirnya kakaknya yang di Medan itu pun gak mau ngurusin dia lagi. Lalu akhirnya di tahun 1990, Rio ini nekat balik ke Jakarta lagi dan tinggal di kawasan Pasar Senen yang ada di Jakarta Pusat. Di sana dia hidup cuma sebatang kara dan melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Di situ Rio ini akhirnya punya teman dan kenal dengan orang-orang yang nasibnya gak jauh beda dari dia. Dan di sini juga Rio ini sering bantuin para pedagang di Pasar Senen untuk bertahan hidupnya. Yang mana di sini juga dia kenal dengan seorang pedagang yang bernama Ibu Ina, yang merupakan pedagang sayur di Pasar Senen. Karena Rio sering banget bantuin Ibu Ina, akhirnya Ibu Ina pun ngasuh Rio ini jadi anaknya dan membawa Rio ini tinggal dengan dia di kawasan Pasar Senen juga. Jadi saat itu keseharian Rio ini selalu membantu Ibu Ina jualan sayur di pasar. Yang emang Ibu Ina ini anggap Rio ini benar-benar kayak anak kandungnya. Karena di mata Ibu Ina, Rio ini tuh emang anak yang sopan dan rajin, yang selalu membantu dia jualan di pasar bahkan tanpa mengeluh sekalipun. Berbanding balik kayak gimana Rio ini di mata orang tua kandungnya, yang dianggap sebagai anak yang nakal sampai orang tuanya pun gak sanggup ngurusin dia lagi. Tapi dengan Ibu Ina, Rio ini justru mulai tekun belajar agama Islam karena memang diajarkan Ibu Ina ini. Tapi itu juga di hadapan Ibu Ina, karena di belakang Ibu Ina, dia tetaplah dengan jiwa liarnya, yang mana di sana dia emang banyak teman yang semuanya itu sama orang-orang kayak dia, yang kurang lebih liarnya sama. Jadi di sini Rio dan teman-temannya itu sering mencuri bahkan melakukan hal kriminal yang gak pernah Ibu Ina ini tahu. Lalu setelah Rio ini benar-benar dewasa, Rio itu pun mulai tertarik dengan mobil dan suka nyetir. Kemudian dia pun diterima kerja sebagai sopir taksi, yang mana di tahun itu sebagai sopir taksi, terutama di taksi yang gak resmi, kurang lebih harus memahami kondisi mobilnya. Karena memang mobilnya itu sering mogok dan memang harus selalu berurusan dengan bengkel. Kemudian dia kenal dengan beberapa bengkel bodong yang biasanya jual peralatan bahkan mobil curian, yang ternyata bengkel itu juga punya jaringan percetakan ilegal, yang mana tugasnya itu untuk membuat surat-surat mobil secara ilegal atau palsu, supaya mereka ini bisa menjual mobil bodong dengan adanya surat tapi palsu. Melihat bisnis bodong ini, Rio itu pun tergiur sampai dia pun itu berhenti jadi sopir taksi dan kerja di percetakan bodong itu yang berada di wilayah Senen, Jakarta Pusat. Tapi belum genap setahun Rio itu kerja di situ, percetakan bodong itu pun digerebek polisi, yang akhirnya mau gak mau Rio itu pun harus kehilangan pekerjaannya. Setelah itu Rio pun bergabung dengan orang-orang yang sudah ia kenal sebelumnya di bengkel mobil bodong tadi, yang merupakan gerombolan pencuri mobil. Lalu Rio pun mulai ikut untuk melancarkan aksinya di beberapa titik di wilayah Jakarta, yang saat itu mereka berhasil mencuri mobil setiap harinya. Dari sini pemahaman Rio soal mobil, terutama gimana cara mencuri mobil, sudah sangat mahir, bahkan sudah di luar kepala. Jadinya Rio ini pun mulai berani mencuri mobil dengan sendirian, yang biasanya dia menjual mobil hasil curiannya itu ke penadah mobilnya. Tapi setelah berkali-kali Rio ini melakukan aksi pencurian mobil, pernah suatu saat Rio ini tuh nggak menjual mobilnya ke penadah pelangganannya,
yang membuat penadah langganannya itu jadi kesal dengan Rio dan melaporkan Rio ini ke polisi sebagai pencuri. Lalu Rio pun sempat ditangkap dan dipenjarakan untuk pertama kalinya selama 1 tahun di LP Cipinang, Jakarta Timur. Karena circle Rio ini memang pencuri mobil, bengkel bodong, dan juga percetakan bodong. Jadi setelah bebas, Rio pun balik lagi ke circle bodong itu untuk melanjutkan aksinya lagi. Yang bahkan sejak itu, Rio ini bukannya kapok, tapi makin berani lagi untuk melancarkan aksinya yang cuman sendirian. Tapi aksinya itu pun terhenti karena tertangkap, yang akhirnya dia dipenjara untuk kedua kalinya. Lalu setelah bebas, awalnya Rio ini mulai kapok. Jadinya dia balik lagi ke rumah Ibu Ina, ibu angkatnya. Dan aktivitasnya juga balik lagi ke semula, yang bekerja bantuin Ibu Ina jualan di pasar. Karena dia sadar kalau dia sudah terlanjur sebagai pencuri mobil di Jakarta. Jadi saat itu yang sudah di tahun 1994, Rio ini mulai punya semangat lagi untuk tobat setelah dia kenal dengan seorang wanita yang bernama Tuti, yang sering belanja sayur ke Rio di pasar itu. Karena Tuti ini wanita yang taat dengan agama, karena memang dia berasal dari keluarga yang taat agama juga. Jadinya Rio ini makin semangat lagi untuk mendekatkan dirinya ke agama. Secara perlahan Tuti pun nuntun Rio ini untuk belajar soal agama. Sampai akhirnya Tuti pun berani membawa Rio ini ke rumahnya untuk kenalin Rio ini yang sebagai calon suaminya ke ibu dan bapaknya Tuti. Yang ternyata keluarga Tuti ini juga menerima Rio ini dengan baik. Karena di hadapan mereka Rio ini memang lelaki yang sangat santun dan baik. Tapi Tuti dan keluarganya sama sekali nggak tahu latar belakang kriminal Rio ini. Karena yang mereka tahu Rio ini sebagai anak pedagang sayur yang selalu membantu ibunya jualan di pasar. Lalu di tahun itu juga dengan keadaan yang seadanya, Rio pun akhirnya menikahi Tuti dan mereka pun tinggal di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sampai mereka pun akhirnya punya 3 anak. Sedangkan Rio itu masih terus membantu ibunya untuk menjual sayur di pasar untuk dia menafkahi istri dan anak-anaknya. Tapi karena penghasilannya nggak seberapa, secara diam-diam Rio ini mulai balik lagi ke lingkaran bodong tadi. Tuti nggak pernah tahu Rio ini pergi kemana, karena Rio ini selalu pamitan keluar untuk kerja. Bahkan saat itu Rio pun udah mulai jarang pulang. Yang mana disinilah Rio ini jadi lebih mengerikan lagi. Tapi karena dia udah pernah ketangkap di Jakarta, jadinya kali ini dia punya rencana baru untuk melancarkan aksinya, tapi di luar Jakarta. Di bulan September tahun 2000, Rio ini pergi ke Bandung dan nginap di sebuah hotel yang ada di sana. Setelah itu Rio pun pesan jasa supir sekaligus mobil di rental mobil yang ada di sana untuk kepentingan akomodasinya. Setelah supirnya datang jemput Rio di hotel di malam harinya, Rio pun langsung minta diantar jalan-jalan ke wilayah Bandung. Yang mana di situ Rio ini sudah mempersiapkan 1 palu untuk melancarkan aksinya. Saat di jalan yang sudah di tengah malam, yang emang situasinya jalanan udah sepi, Rio pun meminta supirnya untuk berhenti sebentar. Setelah itu Rio pun langsung menghantam kepala bagian belakang supirnya menggunakan palu sampai berapa kali, sampai supirnya itu pun seketika langsung gak bernafas lagi. Setelah itu Rio pun langsung melarikan mobilnya keluar kota setelah ngebuang tubuh supirnya tadi di pinggir jalan. Kemudian besoknya warga pun dihebohkan dengan temuan tubuh supir tadi yang ditemukan di pinggir jalan dalam keadaan bagian kepalanya yang sudah hancur akibat hantaman benda tumpul. Polisi pun langsung menyelidiki kasus ini, yang memang supir itu dianggap sebagai korban perampokan mobil. Tapi saat itu masih belum ada yang tahu pelakunya. Karena saat itu Rio sudah berhasil melarikan diri ke Semarang, Jawa Tengah. Di sana dia langsung ketemu dengan penadah mobil bodongnya yang datang dari Jakarta untuk mobilnya langsung dijual. Setelah berhasil melancarkan aksi pertamanya, Rio pun lanjut melancarkan aksi keduanya di Semarang. Masih dengan cara yang sama, di mana Rio ini nginap di suatu hotel yang ada di Semarang dan mesan jasa supir untuk akomodasinya di sana. Setelah supirnya tiba di hotel, dia pun minta diantar jalan-jalan di tengah malam. Lalu pas memasuki jalan yang sepi, supirnya pun berakhir kayak supir sebelumnya dengan palu yang sama. Dan juga setelah itu tubuh supir itu pun langsung dibuang di pinggir jalan dan langsung melarikan mobilnya keluar kota. Besoknya pun warga di Semarang itu dihebohkan dengan temuan tubuh pria di pinggir jalan dengan keadaan kepalanya yang hancur akibat hantaman benda tumpul juga. Setelah polisi di Semarang menyelidiki ini, polisi pun langsung merasa ada yang aneh. Karena korban di Semarang ini ditemukan dengan keadaan luka yang sama dengan korban yang di Bandung sebelumnya. Bahkan sama-sama ditemukan di pinggir jalan juga. Dan juga korbannya sama-sama sebagai jasa supir di usaha rental di kotanya masing-masing. Karena saat itu polisi di Bandung pun masih menyelidiki kasus sebelumnya. Yang emang disinilah polisi di Bandung dan juga polisi di Semarang mulai menyadari kedua supir ini sebagai korban yang diyakini kalau ini kasus berantai yang dilakukan dengan orang yang sama. Dari sinilah polisi di Bandung dan di Semarang mulai melakukan koordinasi untuk memburu pelakunya. Sedangkan saat itu Rio sudah melarikan diri dan sudah tiba di Surabaya. Setelah berhasil ketemu dan menjual mobilnya di Surabaya, dia pun lanjut lagi melakukan aksi ketiganya.
yang mana dia pun menginap di salah satu hotel yang ada di Surabaya, di mana kali ini aksinya pun lagi-lagi berhasil. Ini juga dia lakukan dengan cara yang sama kayak sebelumnya. Setelah itu dia melarikan mobil korbannya keluar kota. Sedangkan di Surabaya, setelah tubuh korbannya ditemukan yang juga di pinggir jalan, apalagi semuanya identik banget dengan korban-korban sebelumnya yang ada di Bandung dan juga di Semarang. Lalu polisi pun makin yakin lagi kalau korban yang di Surabaya itu adalah korban yang sama yang dilakukan pelaku yang sama dengan modus dan cara yang sama juga. Yang mana polisi juga meyakinkan kalau pelakunya sedang berkeliaran di kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa. Polisi pun masih terus memburu pelakunya, yang memang membuat warga di kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa waspada, terutama mereka yang bekerja sebagai sopir. Yang akhirnya pelakunya pun mulai diburu dengan Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah dan juga Polda Jawa Timur. Yang memang saat itu pelakunya sampai jadi orang yang paling dicari di Pulau Jawa, sampai kasus ini jadi teka-teki besar saat itu. Sedangkan Rio saat itu sudah melarikan diri dari Surabaya, bahkan sudah tiba juga di Jogja untuk melancarkan aksi selanjutnya. Seperti biasa dia pun nginap di sebuah hotel yang ada di Jogja, sekaligus pesan jasa supirnya untuk melancarkan aksi keempatnya ini. Tapi kali ini aksinya gagal karena saat Rio mau hantam kepala supirnya, palu dan gagangnya itu lepas, yang membuat hantaman palunya itu cuma kena bahu supirnya. Refleks seorang supir itu pun langsung keluar dari mobil dan meminta tolong dengan pengendara lain. Karena panik, Rio pun langsung keluar mobil dan melarikan diri. Setelah melarikan diri dari kejaran warga, yang akhirnya Rio ini pun sampai di Banyumas, Jawa Tengah. Karena sebelumnya gagal, kali ini Rio menyiapkan 2 palu untuk jaga-jaga kalau misalnya satu palunya rusak. Lalu di Banyumas, Rio ini berencana untuk melancarkan aksi selanjutnya. Jadi di sana pun dia check-in di Hotel Rosenda yang ada di wilayah wisata kaki Gunung Slamet. Karena kebetulan di hotelnya saat itu para tamu wisatawan biasanya sering menyewa jasa supir langsung di resepsionis hotelnya. Rio pun sekaligus mesan jasa supir langsung di resepsionis hotel itu. Lalu resepsionisnya pun langsung menghubungi JJ Suraji, yang mana Pak JJ ini seorang pengacara yang punya pekerjaan sampingnya untuk menjalankan bisnis rental mobilnya, yang juga sekaligus jadi sopirnya. Diketahui Pak JJ ini juga sering nyupirin para tamu Hotel Sorenda. Sampai resepsionis hotel itu juga kenal baik dengan Pak JJ ini. Setelah Pak JJ ini sampai di Hotel Rosenda yang sudah siap dengan mobilnya, dia pun langsung ke kamarnya Rio yang ada di kamar 135. Setelah itu Rio pun langsung minta diantar jalan-jalan di kawasan wisata di sana. Di situ Rio ini mengakunya seorang pengusaha properti dari Jakarta yang berencana mau beli sebidang tanah yang ada di wilayah wisata Banyumas. Jadinya dia pun meminta diantar ke wilayah kaki Gunung Slamet, yang mana saat itu memang sudah malam. Pastinya kawasan wisata sudah sangat sepi. Tanpa curiga, Pak JJ ini pun nganterin ke sana. Tapi karena Pak JJ ini senang ngobrol, jadinya Rio ini kesulitan untuk nemuin waktu yang pas. Karena gagal di jalan, Rio pun mulai berencana untuk melancarkan aksinya di kamar hotel. Jadi Rio ini meminta diantar balik ke hotelnya. Karena emang sebelumnya mereka sudah ngobrol di mobil, jadinya Pak JJ ini setuju dengan ajakan Rio untuk ke kamarnya untuk lanjut ngobrol. Setelah sampai di kamar, mereka pun sempat ngobrol dulu. Di situ si Rio ini ngobrol sambil bolak-balik di belakang Pak JJ yang sedang duduk. Setelah itu Rio pun langsung ngeluarin palu dari sakunya dan menghantam kepala bagian belakang Pak JJ ini sekuat tenaganya sampai berapa kali, yang membuat Pak JJ ini pun langsung terjatuh. Setelah ia memastikan Pak JJ ini sudah nggak bernafas lagi, Rio pun langsung mengambil kunci mobilnya Pak JJ dari sakunya dan juga mengambil jam tangannya. Setelah itu tubuhnya pun dia bungkus menggunakan spray, lalu membersihkan lantai dari bercak merah dan langsung membersihkan tubuhnya juga dari bercak merah yang kena di tangan bahkan sampai mukanya. Setelah semuanya beres, dengan tenang Rio pun keluar berencana mau langsung kabur melarikan mobilnya Pak JJ ini. Tapi pas sampai di lobi hotelnya, resepsionisnya langsung nanya di mana Pak JJ. Rio pun menjawab yang katanya Pak JJ sedang ada di kolam. Setelah itu Rio pun langsung keluar dengan gerak-gerik yang terburu-buru. Dari sinilah resepsionis ini pun curiga karena di hotel itu nggak ada kolam renangnya. Karena sudah curiga, resepsionis itu pun langsung buntutin yang ternyata Rio itu jalan ke parkiran dan berusaha masuk ke mobilnya Pak JJ. Yang padahal resepsionis itu tahu kalau Pak JJ nggak pernah sekalipun berani lepas kunci ke penyewa. Karena inilah resepsionis itu pun langsung lari ke arah Rio sambil memanggil Rio. Tetapi Rio ini sama sekali nggak jawab, yang sedang terburu-buru berusaha buka pintu mobilnya Pak JJ. Lalu resepsionis itu pun langsung teriak maling ke arah Rio, yang membuat orang-orang di sekitar itu pun mulai kedatangan. Termasuk security hotelnya langsung menangkap si Rio sebelum dia masuk ke dalam mobilnya. Rio pun berusaha melawan dan melepaskan diri dari security itu. Sampai warga pun mulai datang makin banyak. Setelah warga tahu kalau itu pelaku pencurian mobil, akhirnya Rio di situ pun dihajar oleh warga sekitar. Sampai securitynya pun kesulitan untuk menelerai.
Lalu gak lama kemudian, polisi pun datang setelah pihak resepsionisnya menelpon polisi soal adanya maling di hotel mereka. Di situ polisi pun langsung ikat Rio di parkiran, sedangkan resepsionisnya mulai menanyakan keberadaan Pak JJ yang dari tadi gak pernah kelihatan. Akhirnya mereka pun ngecek ke dalam kamarnya Rio yang ada di kamar 135. Pas mereka masuk ke kamar hotel itu, mereka pun kaget dengan keadaan kamarnya yang udah berantakan dan banyak bercak merah yang ada di mana-mana. Dan yang paling membuat mereka kaget, Pak JJ di situ sudah terbungkus dengan keadaan kepalanya yang sudah benar-benar hancur. Karena inilah polisi yang ada di situ pun langsung menelpon pihak kepolisian lainnya. Karena ternyata kasus ini bukan cuma soal pencurian mobil, tapi kasus yang lebih besar lagi. Gak lama kemudian hotelnya pun mulai ramai dengan polisi dan ambulans, membuat warga di situ pun kedatangan karena kaget dengan apa yang terjadi. Terutama keluarganya Pak JJ yang saat itu benar-benar kaget dengan apa yang terjadi dengan Pak JJ ini. Setelah itu Rio pun langsung dibawa ke Polsek Baturaden untuk diperiksa. Lalu setelah diproses, pihak Polsek Baturaden pun benar-benar kaget. Ternyata orang yang mereka tangkap ini bukan cuma sekedar pelaku kriminal. Karena ternyata orang yang berhasil mereka tangkap merupakan buronan Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, dan juga Polda Jawa Timur. Bahkan saat itu, dia ini buronan yang paling dicari di Pulau Jawa. Karena kasus berantainya yang saat itu sudah menghebohkan seluruh Indonesia. Kemudian akhirnya teka-teki besar dari kasus berantai di beberapa kota besar di Pulau Jawa pun berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Baturaden Banyumas. Lalu singkat cerita, akhirnya di tanggal 14 Mei 2001, Rio pun disidang dan dijatuhi hukuman matoi. Tapi setelah itu Rio ini masih sempat mengaku bersyukur karena dia merasa bersyukur gak gugur di saat dia melakukan kejahatan, tapi dia akan gugur di hukumannya. Setelah menjalani 3 tahun penjara di LPK Dungpani, Semarang, akhirnya di tahun 2004 Rio pun dipindahkan ke Nusa Kambangan. Di sana dia satu sel dengan Iwan Zulkarnain yang merupakan terpidana korupsi kantor pos senilai 40,9 miliar. Di masa penahanannya sambil menunggu dieksekusi, dia pun mulai tekun mendalami agama lagi. Pak Iwan yang saat itu jadi guru ngajinya di penjara, tapi setelah menjalani 9 bulan di penjara Nusa Kambangan, yang saat itu memasuki tahun 2005, tepatnya di malam hari. Saat itu hujan sedang deras, lantai di sel mereka ini basah karena atap selnya bocor. Lalu Pak Iwan ini pun berusaha mengelapin lantainya, sedangkan si Rio ini masih duduk santai di kasur sambil menghangatkan tubuhnya menggunakan sarung Pak Iwan ini. Pak Iwan ini pun sempat minta tolong ke Rio, tapi si Rio ini menolak dengan cara yang gak sopan, yang membuat Pak Iwan ini pun langsung bilang, "Di luar kamu boleh jagoan, tapi di sini kamu cuman ayam tanpa jalu." Tersinggung dengan perkataan Pak Iwan ini, Rio yang emosi pun langsung membekap Pak Iwan menggunakan sarungnya dan menghantam kepalanya ke dinding sel sampai kepalanya pun remuk dan hancur. Seketika Pak Iwan pun langsung terjatuh dan gak bernafas lagi. Setelah itu dia biarin tubuh Pak Iwan ini kayak gitu aja tergeletak di lantai selama semalaman. Lalu paginya petugas sipir kaget ngelihat Pak Iwan yang sudah tergeletak dengan kondisi yang membuat mereka merinding. Sedangkan Rio masih tertidur dengan pulas. Karena ini Rio pun langsung diamankan. Tapi dengan apa yang sudah dia lakukan, Rio ini tidak disidang lagi untuk nambah masa hukumannya. Karena emang saat itu hukumannya emang sudah hukuman yang paling berat banget. Jadinya Rio pun dipindahkan dan diisolasi di sel yang label high risk yang ada di Nusa Kambangan. Karena dia ini dianggap sebagai napi yang beresiko tinggi. 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2008, eksekusinya pun sudah siap dilaksanakan. Dan menjelang beberapa hari sebelum eksekusinya, Rio pun diberikan 3 permintaan terakhirnya. Permintaan pertamanya, dia mau dipertemukan sama keluarganya untuk terakhir kalinya. Lalu permintaan keduanya, dia minta diizinkan untuk meminta maaf ke keluarga korbannya. Dan permintaan terakhirnya, dia mau mengasih Al-Quran untuk keluarganya yang non-muslim. Terus di tanggal 4 Agustus tahun 2008, kesalahannya pun dikabulkan. Dan di hari itu juga, Rio ini dipertemukan sama keluarganya untuk terakhir kalinya di Nusa Kambangan selama 5 jam, mulai dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Lalu 4 hari kemudian, di tanggal 18 Agustus tahun 2008, tepatnya di malam harinya, Rio ini dibawa ke wilayah hutan yang ada di desa Cipendok, Banyumas, Jawa Tengah. Di sana 12 regu tembak brimob sebagai algojonya sudah berbaris dan sudah siap untuk melakukan eksekusinya. Rio pun diikat di salah satu pohon dengan kepala yang tertutup. Setelah itu, Rio pun terjatuh setelah akhirnya berhasil dieksekusi. Karena pihak keluarga nggak punya biaya yang cukup untuk memulangkan jenazahnya untuk dimakamkan di kampungnya, jadinya Rio ini akan dimakamkan di pemakaman umum yang ada di salah satu desa di situ. Tapi ternyata masyarakat desanya menolak untuk dimakamkan di desa mereka.
Yang akhirnya jenazah Rio ini pun dimakamkan di pemakaman khusus orang-orang yang gak dikenal, tepatnya di TPU yang ada di Desa Kejawen, Banyumas, Jawa Tengah. Oke lah, sampai di sini aja dulu pembahasan kita soal kasus dan kisah dari Rio ini. Sampai ketemu di kasus-kasus selanjutnya.